Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yakni nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Asep selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selly Husnul Husnaini sebagai moderator dan teman saya Tika Nurmala, Wanda Adiawati, Sinta Setiani Wandari, dan Dede Yulia Azhara sebagai pemateri. Baiklah, untuk materi kali ini yang akan disampaikan adalah memaksimalkan potensi diri menjadi yang terbaik. Kita sebagai manusia pasti memiliki potensinya masing-masing. Maka dari itu kita harus memiliki sikap yang baik ataupun kita harus berperilaku yang baik. Nah, untuk kali itu kita akan belajar dengan perilaku bertanggung jawab dan juga perilaku bekerja keras. Maka dari itu materi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Bekerja keras. Bekerja keras berarti melakukan atau berikhtiar secara sungguh-sungguh dan gigih supaya kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Orang yang bekerja keras bukan berarti kita harus banting tulang, mengeluarkan tenaga secara berlebih-lebihan, tetapi kita juga dapat melakukannya dengan berpikir sesuatu atas pekerjaan yang kita lakukan. Atau kita sebagai pelajar, belajar dengan giat dan mencari ilmu secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di samping kita telah melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, kita juga harus dibarengi dengan doa dan menyerahkan semua pekerjaan kita hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan kepada umatnya bahwa makanan yang paling baik adalah makanan yang berasal dari keringatnya sendiri. Karena orang yang beriman dilarang untuk bersikap malas, berpangku tangan, atau menunggu keajaiban datang tanpa adanya usaha. Memang seluruh bumi ini dan isinya diperuntukkan untuk manusia. Tetapi supaya kita mendapatkannya, kita harus melakukan sesuatu dan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan bekerja keras. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman ada 4 prinsip bekerja keras dan bertanggung jawab yang Rasulullah SAW ajarkan. Jika kita ingin menghadap Allah dengan wajah berseri-seri bak bulan purnama, kita harus memiliki 4 prinsip ini. Yang pertama, bekerja secara halal. Halal dari pekerjaannya dan dengan cara menjalankannya. Kebalikan dari halal adalah haram. Dan haram menurut fikih terbagi menjadi 2. Yang pertama ada haram li ghairihi dan yang kedua ada haram li dzatihi. Misalnya, jika seseorang menjadi PNS atau pejabat, itu adalah pekerjaan yang halal. Tetapi jika pekerjaannya atau jabatannya itu untuk korupsi dan mengambil uang rakyat, pekerjaan tersebut menjadi haram. Itu yang disebut haram li ghairihi, haram yang karena ada hal sesuatu. Kemudian ada haram li dzatihi. Haram li dzatihi ini adalah haram mutlak, haram pekerjaannya, seperti mencuri, judi, dan lain-lain. Prinsip yang kedua adalah bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat yang muda dan kuat, tetapi sahabat tersebut meminta-minta mengemis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh orang yang mau membawa tali serta kapak kemudian membawa kayu bakar itu lebih mulia dibandingkan orang yang meminta-minta kepada orang kaya diberi atau ditolak.
Dengan demikian, semua pekerjaan asal halal adalah pekerjaan yang mulia dibandingkan harus mengemis-ngemis kepada orang lain dan menjadi beban hidup orang lain. Ketiga yaitu bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardhu ain, yaitu wajib kepada setiap perorangan dan tidak dapat diwakilkan. Serta pekerjaan ini dikategorikan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memerah keringat, banting tulang demi mencukupi kebutuhan keluarga itu akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika berjabat tangan dengan Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad karena tangan Mu'ad itu kasar. Saat dijawab, ternyata tangan itu kasar karena dipakai untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian Rasulullah SAW memuji tangan Mu'ad seraya bersabda, tangan seperti inilah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Islam mendorong keras kita untuk bekerja keras demi mencukupi kebutuhan diri dan keluarga. Akan tetapi, Islam melarang orang beriman untuk bersikap egois. Menganjurkan kita untuk solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial. Lebih tegasnya lagi, Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang rajin ibadah tetapi melupakan hak dan kewajiban terhadap kaum lemah, maka disebut orang-orang pendusta agama. Karena di dalam Islam tidak terdapat istilah harta kepemilikan kita secara mutlak. Semua yang Allah berikan kepada kita itu terselip hak dan kewajiban kita terhadap kaum-kaum lemah. Demikianlah, semua pekerjaan tidak dinilai dari jenisnya, melainkan pekerjaan tersebut dinilai dari kualitas niat dan pelaksanaannya. Itulah pekerjaan yang bernilai ibadah dan kelak akan menghantarkan kita ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. B. Bertanggung jawab. Tanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Adapun juga menurut istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dipertanggungjawabannya. Berkaitan dengan tanggung jawab, setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang diperbuatannya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin bima kasabat rohinah, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dengan demikian, setiap gerak yang dilakukan seorang itu pada waktu, tempat, atau kondisi tertentu akan dipertanggungjawabkan. Kewajiban bekerja keras dan bertanggung jawab. Islam telah memerintahkan dan mewajibkan seluruh pemeluknya untuk bekerja keras dan berkarya dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dengan tegas Islam memerintahkan untuk berkarya, karena karya sesungguhnya akan menentukan kualitas seseorang. Yang kedua, Islam memerintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang baik, membangun rumah yang luas, dan mendidik anak-anak agar menjadi soleh. Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di alam ini. Islam juga diperintahkan untuk mencari karunia Allah berdasarkan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan dengan tegas Islam diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, memberantas penyakit, dan kezaliman. Dan yang terakhir, pemeluk Islam diperintahkan untuk menyiapkan segala kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh takut akan karenanya. Hal ini didasarkan dengan surat
Al-Anfal ayat 60. Terima kasih. Sekian. Kolerasi antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi pada kehidupan sehari-hari. Setiap detik kehidupan yang dijalaninya adalah kerja kecil bagi dasar bangunan masa tuanya. Setiap detak napas kehidupan yang dilaluinya dengan kepuasan hati, dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja yang dijumpainya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, tetapi orang yang paling mulia begitu melihat si tukang batu yang kasar, Rasul pun menggenggam tangannya dan menciumnya seraya bersabda, "Hadihi yadun la tamasyanul abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka untuk selama-lamanya. Sedangkan orang-orang yang pasif dan malas bekerja sungguh tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan harga dirinya dan lebih jauh mengakibatkan kehidupannya itu menjadi mundur. Rasulullah SAW amat prihatin terhadap orang-orang yang pemalas. Akan tetapi, seorang muslim itu harus senantiasa menimbang-nimbang dan menilai segala sesuatu yang dilakukan apakah benar dan bermanfaat. Apabila sudah yakin dengan kebenaran dan kemanfaatan tersebut, maka tidak akan ragu lagi untuk melakukannya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, "Jaminlah kepadaku 6 perkara pada diri kalian, niscaya aku akan menjamin pada diri kalian surga. Jujurlah jika berbicara, penuhilah jika berjanji, tunaikanlah jika dipercaya, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan, dan tahanlah tangan kalian." Kerja keras itu harus jujur dalam niat, jujur dalam lisan, jujur dalam berjanji. Tidak sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur dalam perintah kasih ataupun muamalah dengan orang lain. Kenapa seorang pekerja keras itu harus berperilaku jujur, tanggung jawab, adil, dan teladan pada kehidupan? Karena seorang pekerja keras itu berkaitan erat dengan suatu kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Seorang tanggung jawab itu sifatnya vertikal, bertingkat-tingkat. Ada siswa, kepala keluarga, kepala desa, pasti semua itu akan diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan ruang lingkup yang dipimpinnya. Islam memerintahkan kepada kita agar kita berperilaku adil kepada semua manusia, yaitu keadilan seorang muslim terhadap orang yang dicintai dan keadilan seorang muslim terhadap orang yang dibenci. Sehingga perasaan cinta itu tidak bersengkokol dengan kebatilan, dan perasaan benci itu tidak mencegah dia pada keadilan dan berhak memberikan kebenaran kepada yang berhak. Sejak kecil juga kita sudah diajarkan bagaimana kita berperilaku sopan santun, adil, tanggung jawab, jujur. Nah, lalu kita harus bisa menerapkan dan menanamkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materi. Baiklah, akan saya simpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Kita, selaku manusia, memiliki potensi dirinya masing-masing. Dalam setiap diri manusia, kita harus memiliki sikap bekerja keras. Karena apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, tidak akan tercapai kalau kita tidak melakukan bekerja keras untuk mencapai mimpi tersebut. Sikap bekerja keras itu sangat baik sekali, karena kita akan dengan mudah mencapai semua yang kita inginkan. Selain bekerja keras, kita harus juga bertanggung jawab. Setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka dari itu, perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan dan kita harus bersedia bertanggung jawab. Nah, dari itu kita bisa melakukan perilaku mulia dari kedua sikap tersebut, yaitu kita bisa menggali potensi apa yang ada dalam diri kita sehingga kita dapat melakukan suatu bekerja keras. Kita akan melakukan sikap tersebut. Selanjutnya, kita akan selalu mengefektifkan waktu karena kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Selanjutnya, kita harus selalu fokus dengan apa yang ingin kita capai, seperti itu. Dan kita harus tekun dalam bekerja. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.